kesedihan. Kenapa? Karena orang-orang setianya Rasulullah wafat. Siapa? Yang pertama istri tercintanya. Bapak-bapak, kalau istrinya wafat sedih gak Pak? Sedih Pak? Sangat sedih. Siap kalau istri wafat, siap. Sedih terus gak cari lagi kan? Jadi karena Siti Khadijah wafat, kemudian disusul oleh paman tercintanya yang selalu belanya, yaitu Abu Thalib. Maka Allah menghibur Rasulullah. Tapi hibur ini dalam rangka ibadah. Menghibur, diajak jalan-jalan dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Jadi bapak-bapak, ini sebenarnya ngajarin bapak-bapak pada kita. Jadi kalau ibu-ibu lagi stres, lagi nggak mood, maka solusinya bapak-bapak itu diajak jalan-jalan itu. Kalau jalan-jalan masih nggak mampan, diajak makan-makan. Siap, enak Bu ya. Kalau diajak makan-makan masih nggak mampan, diajak shopping. Kalau masih belum reda, diajak apa? Beli emas Bu ya. Senang Bu. Insya Allah nanti masalahnya pindah ke bapak-bapaknya. Ini. Jadi perjalanan dari Masjidil Haram dan Aqsa ini, Rasulullah ditampakkan Bapak Ibu, ditampakkan bermacam-macam. Yang pertama itu Rasulullah itu melihat, ya Jibril, ini kok ada orang menanam panen. Ini siapa Jibril katanya? Maka malaikat Jibril menjawab, ya Rasulullah, ini gambaran umat Rasulullah. Gambarannya siapa Pak? Umatmu. Ini adalah gambaran umatmu yang gemar sedekah. Yang gemar sedekah. Gemar sedekah Bu. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, ini kalau hari Jumat bawa uang apa? Sedekahnya ada yang 5.000, ada yang 1.000 pakai golok, gambar golok. Sudah sedekahnya gambar apa? Golok itu, tapi mintanya kepada Allah itu minta semoga segera naik haji, semoga dapat mobil baru. Wah, jadi berat. Sedekahnya 5.000 tapi minta mobil, minta rumah. Waduh. Ini kalau 5.000 Bapak Ibu sedekah itu jalan kaki sedekah itu. Tapi kalau 1 juta naik pesawat sedekah. Doanya cepat Pak maksudnya. Doanya cepat. Ini gurau. Jadi ditampakkan inilah gambaran potret umatmu ya Rasulullah. Ketika dia gemar bersedekah, maka nanti dia panen terus. Maka hakikatnya Bapak Ibu, kita sedekah itu pada hakikatnya itu kembali pada diri kita. Sedekah itu kita titip ke masjid, titip ke pembangunan pesantren, titip ke jalan yang rusak, dan itu abadi. Maka abadikanlah hartamu dengan sedekah. Maka Rasulullah mengatakan, mana kasumin sodokatin, tidak akan pernah berkurang orang yang bertanya kembali dia sedekah, tapi tambah. Makanya di lain hadis mengatakan Rasulullah, kalau kita Bapak Ibu punya penyakit gak sembuh-sembuh, maka apa kata Rasulullah? Da'u mardakum bis sadaqah. Obatilah penyakitmu dengan sedekah. Ini gambaran Bapak Ibu.